Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina. Thumma amma ba'du. Mohon maaf guys sebelumnya karena tadi saya waktu Mas nelpon, ini saya sedang ditelepon juga oleh profesor gitu, yang beliau promotor saya yang mengajukan saya mendapatkan gelar doktor kemarin. Jadi telepon beliau untuk pengurusan nomor registrasi. Dari itu saya mohon maaf, ini baru selesai, langsung masuk ngaji hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir hikam 132. Sekarang 133. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama fika jamila satrih. Falhamduliman satarak laisal hamduliman akramak wa syakarak. Man utawi wong akramaka kang mulyaake sapa man ka ing sira innama akrama angin pestine mulyaake sapa man fika ing dalem sira jamila sitrihi ing baguse penutupane man. Falhamdu mongko utawi pujian liman iku liman maring man sataroka kang wis nutupi sapa man ing sira. Laisal hamdu laisa ora ono pol hamdu pujian liman maring wong akramaka kang mulyaake ing sira wa syakaroka lan syukur ing sira. Orang yang mulia adalah yang memuliakanmu dengan menutup segala kekuranganmu. Jadi orang, ya, ini sebelum saya memberikan gambaran tentang bagaimana Allah menutupi kekurangan kita, karena pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa pada dasarnya, pada saat kita melakukan amal yang menjadikan amal kita diterima itu sebenarnya adalah karena saternya Allah. Karena Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Sehingga karena kekurangan itu ditutupi, ditambal oleh Allah, maka amal kita itu layak untuk diterima. Soalnya kalau hanya mengandalkan kemampuan kita saja, mengandalkan amal kita saja, itu tidak akan luput dari kekurangan-kekurangan, dari naqais, dari cacat, dari afat, dari penyakit, dan itu adalah sesuatu yang pasti ada pada seorang hamba. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saternya, memberikan penutupnya, memberikan, ya, mengatrol Allah, menalangi, ditalangi oleh Allah, sehingga kita kemudian amal-amal kita tersebut dikatrol oleh Allah dengan anugerahnya, dengan penutupnya, dengan talangan Allah. Jadi Allah yang menalangi. Maka man akramaka innama akrama fika jamila satrih. Dia yang memuliakanmu, kita dimuliakan oleh Allah, nampak diagungkan oleh orang, dimuliakan oleh orang. Mohon maaf, sekarang yang tengah hangat saya misalnya, baru mendapatkan kehormatan anugerah doktor honoris causa. Dapat
gelar doktor sebagai anugerah yang diberikan oleh perguruan tinggi tanpa saya harus kuliah, tapi sebagai hadiah. Coba, saya di masyarakat mungkin dihormati karena punya gelar tinggi dan seterusnya, tapi sebenarnya yang menjadikan saya ini terangkat, menjadikan saya ini mulia, bukan saya yang mulia, tapi karena Allah menutupi kekurangan saya. Ya, coba seandainya saya ini harus menempuh jalan kuliah, coba untuk mendapatkan gelar dokter itu kalau kuliah, berapa puluh tahun yang harus dihabiskan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa perjuangan yang harus dikeluarkan, ya. Tapi karena di sini Allah tutupi, ya, kekurangan-kekurangan saya itu akhirnya di mata perguruan tinggi yang memberi anugerah gelar ini ditutupi oleh Allah. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan saya, ya, dan bukan perguruan tinggi yang memberi gelar, tapi karena Allah nutup kekurangan saya. Seandainya Allah buka, apa itu Abu Abdur itu orang yang, ya, orang yang selalu curang dengan sesama, orang yang pembohong, pendusta misalnya. Dia orangnya banyak tidur misalnya, banyak bergadang, coba. Mungkin perguruan tinggi itu tidak akan jadi untuk memberikan gelar ini, ya. Tapi karena ditutup oleh Allah, ya, yang ditampilkan oleh Allah kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya ditutup oleh Allah sehingga mendapatkan anugerah ini. Jadi yang hebat itu adalah Allah yang menutup. Ngaten. Ini yang dimaksud man akramaka innama akrama fika jamila satrih. Falhamduliman satarok. Maka yang mulia itu, yang terpuji itu adalah dia yang menutupi. Dia yang menalangi. Ya, seperti contoh begini. Saya belanja ke supermarket. Ya, kemarin saya kasih contoh, tapi ini perlengkap. Contohnya sekarang saya, ya, jadikan lebih lengkap. Saya belanja ke supermarket. Ketika ke supermarket saya bawa uang 1 juta. Setelah saya, ya, ambil barang di lemari barang itu, di etalase dan seterusnya. Ternyata setelah dibawa ke kasir, itu saya habis belanja adalah 1.500.000. 1.500.000. Lalu kemudian saya mundur, ya, sebelum sampai kasir saya mundur, mau saya kembalikan. Karena uangnya tidak cukup. Tiba-tiba di belakang saya itu ada orang yang kenal dengan saya mengatakan, Pak Abrar, sampai kenapa kok mundur? Ini saya lebih, ya, barangnya lebih, uangnya tidak cukup. Akhirnya saya dikasih oleh orang yang di belakang saya itu, sampean kurang berapa? Ya, kurang 500, dikasih uang 500. Akhirnya saya kembali maju ke kasir. Kata kasir, terima kasih Pak Bro, sampean sudah membeli. Lah hakikatnya yang mulia itu bukan saya, tapi orang yang menutupi kekurangan saya. Coba andaikan tidak ada yang menutupi di belakang saya beri uang 500, saya akan dipermalukan, bahkan akan diusir dengan paksa. Saya mengambil uang seharga, barang seharga 1.500.000, tapi uang saya hanya 1 juta. Paham lagi? Ini berarti yang mulia di situ bukan saya yang hebat bayar, tapi karena ditalangi oleh orang yang baik itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, yang mulia itu sebenarnya yang menalangi itu. Ya, yang mulia itu adalah yang menalangi. Falhamduliman satarok laisal hamduliman akramak wa syakarak. Jadi yang mulia itu adalah orang yang orang yang menutupimu, bukan orang yang terima kasih hebat kamu, bukan, tapi orang yang ada di belakang, yakni yang menutupi kekurangan kita. Ya, maka cinta hakiki itu adalah ketika kita sudah tahu kekurangan orang tersebut, tapi kita masih tetap mencintainya. Ya, contohnya siapa? Allah. Allah tahu enggak kekurangan kita? Sangat tahu, ini secara detail Allah tahu. Tapi Allah tetap mencintai kita. Allah tetap mau mengurus kita. Allah tetap mengasihi kita. Nah, itu menunjukkan cinta yang hakiki itu Allah. Sedangkan kalau kita kepada sesama, ya, suami istri saja, kalau cintanya tidak tulus, ya, sebelum menikah, Masya Allah, ya, karena semua kelihatan sempurna, kelihatan perfect. Tapi pada saat sekarang, ya, sudah ketahuan, terbuka aibnya, kurang begini, kurang begini, kurang begini, kurang begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sudah mulai luntur, ya,
sudah mulai luntur cintanya, sudah mulai berkurang cintanya, bahkan bisa ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwa cintanya tidak tulus. Cinta yang betul-betul tulus, dia akan menerima kelebihan sekaligus kekurangan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai hanya dengan segala kelebihan, siapa yang tidak bisa mencintai orang yang memang lebih? Ya, orang kaya, orang ya cantik, tampan. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sederhana, ya. Beliau adalah Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Tahu, ya, tahu kekurangan kita, tahu kesalahan kita, tapi Allah masih tetap mengurus kita, masih tetap cinta dengan kita. Ya, masih tetap Masih tetap ya menjadi tulang punggung atau yang menjadi ya zat yang senantiasa ada untuk kita, tempat curhat, tempat berdoa, tempat ya, dan seterusnya. Maka luar biasa, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai kita tanpa melihat kekurangan kita. Kekurangan kita bahkan ditutupi oleh Allah, ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka luar biasa yang seperti saya sampaikan kemarin, contohnya apa? Kita ini di hadapan manusia saja kelihatan sempurna karena tubuh kita ini ditutup oleh baju. Sehingga mohon maaf, misalnya kita ada kurap, ada kudis, karena tertutup oleh baju, maka tidak tampak. Ya kita mungkin paras glowing kan, tapi tidak tahu misalnya di punggungnya ada kurapan, ada kudisan misalnya. Tapi karena ditutupi, orang hanya nampak yang luar, orang tetap dekat dengan kita, mencintai kita. Padahal seandainya dibuka bajunya bagian punggung, itu ada kudisnya, ada kurapnya. Nah, di hadapan manusia saja kita ini menjadi sempurna, kelihatan gagah, sempurna. Itu karena apa? Karena ditutup oleh baju. Bahkan karena tubuh kita ditutup oleh kulit. Ya, ada kulit. Coba darah tidak kelihatan, tulang-tulang tidak kelihatan, kotoran tidak kelihatan. Karena ditutup oleh Allah. Coba andaikan sekarang kulitnya Allah buka, ya, kulitnya Allah buka, tulangnya Allah keluarkan, tampakkan, kotoran maaf, tinja, air seni, ditampakkan semua oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Mungkin tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kita, tapi ditutup itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap kelihatan sempurna, kelihatan baik dan seterusnya. Allah lebih dari, ya, ditutupi oleh Allah. Dosa-dosa kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belum mencintai Allah, padahal Allah dengan segala kebaikan itu, maka kita sungguh hamba yang terlana. Ya. Bukankah orang mencintai itu karena 3 alasan? Orang mencintai itu karena 3 alasan. Pertama, mencintai karena keindahan. Ya, karena keindahan. Kedua, karena kesempurnaan. Ketiga, karena kebaikan. Perhatikan ini, nggih. Orang mencintai kita itu karena 3 hal. Karena keindahan, karena kesempurnaan, karena kebaikan. Karena keindahan, maka kita menyukai yang indah-indah kan. Rumah ingin yang baik, yang bagus, yang mewah, karena suka yang indah. Suami ingin yang ganteng, yang tampan, istri ingin yang cantik. Karena ya, yang dilihat adalah pertama orang mencintai alasannya karena keindahan. Suara pun kita suka suara yang indah, suara yang merdu. Ya, sehingga kita pun secara fitrah kalau mendengar suara yang yang gembret, tidak senang telinga kita. Ya. Yang pertama orang mencintai karena keindahan. Yang kedua karena kesempurnaan. Kita ingin yang sempurna kan, yang perfect. Yang ketiga karena kebaikan, baiknya. Sedangkan 3-tiganya ini itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Karena kalau keindahan pada makhluk, keindahan itu sifatnya semu. Ya, keindahan sifatnya semu. Ya, sekarang kita punya istri cantik, punya suami tampan. Coba nanti 50 tahun. Tidak bisa mempertahankan cantiknya, tidak bisa mempertahankan tampannya. Punya rumah, kita punya rumah mewah, villa dan seterusnya. Iya sekarang, coba tunggu setelah 40-50 tahun. Kumuh. Ya.
hilang keindahan. Ya, apa yang kita anggap sempurna saat ini, ya kita masih gagah sekarang. Tapi nanti ya hilang kesempurnaan. Kemudian karena kebaikan, orang sekarang baik dengan kita, besok lusa tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kebaikannya asli, keindahannya asli, kebaikannya, kesempurnaannya asli. Coba, kebaikan yang maha baik selamanya siapa? Hanya Allah. Yang tidak akan pernah tidak baik dengan hamba. Ya. Yang sempurna siapa? Hanya Allah, karena kesempurnaan pada makhluk itu semu. Dan begitu juga kebaikan Allah itu abadi. Bahkan orang yang maksiat, yang kafir pun diberi rizki oleh Allah. Abadi. Tapi kalau orang baiknya mungkin masih ada tendensi. Baiknya mungkin masih ada kepentingan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu baiknya, sempurnanya, keindahannya itu adalah abadi milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, sekarang ada orang tampan, ada orang cantik, semu. Ada orang sempurna, semu. Ada orang baik juga semu. Karena hakikatnya pemilik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, demikian dulu nggih kajian hari ini karena saya ini masih ditelepon lagi nih. Udah 2 kali nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, mohon dimaklumi. Nggih, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, barokah maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.